Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Priyanasari dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perumusan dan pelaksanaan strategi. Perumusan dan pelaksanaan strategi yang pertama akan dibahas dalam bab ini yaitu pengertian dari manajemen strategis. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian sangat kompetitif antara perusahaan dan lingkungannya sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Contohnya ini ketika para manajer di sebuah perusahaan itu membuat keputusan dan tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Misalnya tujuan perusahaan itu ingin mendapatkan laba yang lebih besar dari tahun kemarin. Tujuan strategi ini adalah agar perusahaan kita berbeda dengan perusahaan lain. Jadi tujuan strategi ini perusahaan itu agar mempunyai ciri khas yang berbeda dari perusahaan lain yang merupakan pesaingnya. Untuk mencapai tujuan strategi ini kita dapat memanfaatkan kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu merupakan sesuatu yang dilakukan perusahaan dengan sangat baik dibandingkan pesaingnya. Kompetensi dasar merupakan keunggulan bersaing karena perusahaan memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Kompetensi dasar ini dapat meliputi kemampuan di bidang penelitian, pengembangan di bidang teknologi, efisiensi proses maupun layanan pelanggan yang unggul. Yang kedua yaitu membangun sinergi. Membangun sinergi itu ketika bagian-bagian perusahaan berinteraksi untuk menghasilkan dampak yang lebih besar daripada jumlah semua bagian yang bertindak sendiri-sendiri. Agar sinergi dapat terbangun, perusahaan harus memiliki keunggulan-keunggulan dalam hal biaya, daya pasar, teknologi atau keahlian manajemen. Yang ketiga, memberikan nilai. Yang dimaksud nilai itu adalah gabungan keuntungan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Misalnya keuntungannya itu mencapai 200 juta, terus biaya yang dikeluarkan itu 150 juta. Nah, gabungan dari keuntungan dan biaya yang dikeluarkan itu merupakan sebuah nilai. Tingkatan strategi perusahaan yaitu strategi tingkat perusahaan yang pertama, pada bidang usaha apa perusahaan itu bergerak. Yang kedua, unit produk konsumen, unit bioteknologi, dan unit media merupakan strategi tingkat usaha. Keuangan, lead bank, produksi, dan pemasaran merupakan strategi tingkat fungsi. Proses dari manajemen strategis. Yang pertama, mengevaluasi misi, tujuan, dan strategi yang ada. Lalu kita harus melaksanakan analisis SWOT, yaitu analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja sebuah perusahaan. Yang selanjutnya, memindah lingkungan internal, yaitu kemampuan dasar, sinergi, dan nilai kreasi. Selanjutnya, kita harus mengenali faktor-faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya, kita harus memindah lingkungan eksternal, baik secara nasional maupun global. Lalu mengenali faktor-faktor strategis, misalnya peluang dan kesempatan. Lalu merumuskan misi, tujuan, dan strategi besar baru. Lalu memutuskan strategi, perusahaan, usaha, dan fungsional. Yang terakhir, menetapkan strategi lewat perubahan kepemimpinan atau budaya struktur, SDM, sistem informasi dan kontrol.
strategi tingkat perusahaan. Yang pertama, strategi portofolio. Strategi portofolio yaitu berkaitan dengan gabungan unit usaha lini produk berpadu secara logis untuk memberikan sinergi dan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Matriks BCG merupakan suatu hal untuk mengevaluasi dimensi tingkat pertumbuhan usaha dan pangsa pasar dari unit-unit usaha strategis. Strategi diversifikasi. Strategi beralih ke lini usaha baru. Misalnya Unilever itu melakukan strategi diversifikasi ke produk-produk baru. Misalnya Unilever memproduksi produk kecantikan seperti Pond's, untuk bidang kesehatan memproduksi sabun, pasta gigi dan sebagainya. Strategi tingkat usaha. 5 kekuatan kompetitor Porter. Yang pertama, potensi pesaing baru. Potensi pesaing baru yaitu kebutuhan modal dan penghematan ekonomi merupakan contoh dua potensi yang dapat mencegah munculnya pesaing baru. Yang kedua, daya tawar pembeli. Pelanggan yang cerdas menjadi pelanggan yang terberdayakan. Internet memungkinkan pelanggan untuk mengakses beragam informasi mengenai barang, jasa, dan pesaing sehingga meningkatkan daya tawar mereka. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Pemusatan pemasok dan ketersediaan pemasok pengganti merupakan faktor-faktor penting yang menentukan daya tawar pemasok. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Kekuatan alternatif dan pengganti produk perusahaan dapat dipengaruhi oleh perubahan biaya atau tren. Misalnya, peningkatan kesadaran pelanggan akan kesehatan dapat melunturkan loyalitas pelanggan. Persaingan antar kompetitor yaitu persaingan antar kompetitor dipengaruhi oleh keempat faktor sebelumnya, di samping oleh biaya dan diferensiasi produk. Untuk strategi kompetitif itu terdiri dari diferensiasi, kepemimpinan biaya, dan fokus. Untuk diferensiasi merupakan jenis strategi kompetitif yang digunakan oleh perusahaan untuk membedakan produk atau jasanya dari produk atau jasa pesaingnya. Misalnya untuk operator seluler seperti Indosat dan Simpati. Kalau entry itu lebih ke pangsa pasar kepada mahasiswa, terus siswa-siswa SMA atau pelajar karena mempunyai tarif SMS dan telepon yang murah. Untuk Simpati lebih ke pangsa pasar kalangan eksekutif atau mereka-mereka yang sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri. Untuk kepemimpinan biaya, jenis strategi kompetitif yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas baru secara agresif, memotong biaya dan mengendalikan biaya dengan ketat agar lebih efisien dari pesaingnya. Kepemimpinan biaya ini berpengaruh terhadap harga jual terhadap produk tersebut. Untuk yang ketiga, fokus merupakan strategi perusahaan untuk berkonsentrasi pada pasar wilayah atau kelompok pembeli tertentu. Misalnya jam tangan Rolex, terus tas Hermes dan sebagainya, itu mereka itu mempunyai pangsa pasar tersendiri, yaitu kalangan-kalangan eksekutif dan para wanita kelas-kelas atas seperti itu. Strategi perusahaan global. Yang pertama, strategi global itu memandang dunia sebagai pasar global tunggal dan melakukan standarisasi produk atau strategi pengiklanan global. Yang selanjutnya, strategi ekspor, berorientasi domestik dan mengekspor sejumlah kecil produk domestik ke negara-negara tertentu. Yang ketiga, strategi transaksional, menyeimbangkan efisiensi global dan daya respon lokal, serta menggabungkan standarisasi dan penyesuaian produk. Strategi multi domestik,
menangani pasar di setiap negara secara terpisah, dan menyesuaikan produk dengan selera dan kebutuhan lokal. Penerapan strategi. Yang pertama, kepemimpinan. Kunci penting penerapan strategi yang berhasil adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar menunjukkan perilaku baru yang diperlukan dalam menerapkan strategi. Yang kedua, rancangan struktural ini terkait dengan tanggung jawab para manajer, tingkat kewenangan mereka, serta konsolidasi dari berbagai fasilitas, departemen, dan divisi. Sistem informasi dan kendali. Sistem informasi dan kendali ini mencakup sistem imbalan, gaji, anggaran untuk alokasi sumber daya, sistem teknologi informasi, serta peraturan, kebijakan, dan prosedur perusahaan. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini merupakan para pegawai perusahaan tersebut. Sumber daya manusia bertugas untuk merekrut, menyeleksi, melatih, memindahkan, mempromosikan, dan memecat pegawai dalam upaya mencapai tujuan strategis. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.